Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Seperti biasa, kajian subuh Selasa tafsir Al-Quran, dan sekarang melanjutkan surat Al-A'la ayat 15 sampai ayat 19. Terjemah dari ayat tersebut, qad aflaha, sungguh bahagia, man tazakka, orang yang membersihkan dirinya, wa dzakara isma rabbih, dan mengingat nama Tuhannya, fasalla, lalu sholat, bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan mereka mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu, sedangkan kehidupan akhirat, khairun, lebih baik, wa abqa, dan kekal. Inna hadza, sesungguhnya ini, lafis suhufil ula, sudah diterangkan pada mushaf-mushaf terdahulu, dalam kitab-kitab yang terdahulu. Suhufi Ibrahim, mushaf Ibrahim, wa Musa, dan Musa. Pada ayat-ayat yang barusan dibaca, tentunya di sini yang pertama adalah Allah berjanji bagi orang-orang yang hidup di dunia ini, yang selalu membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang jelek, dari ibadah yang menyimpang, dan dari akidah yang sesat, maka Allah akan memberi jaminan, yaitu bahagia nanti di yaumul akhir. Kalimat aflaha, bahagia, tentunya ini tidak bisa langsung, tapi ada sebuah ikhtiar. Di dalam bahasa Arab, ini kita kenal yaitu al-falah. Al-falah ini artinya petani. Jadi al-falah ini artinya petani. Tapi al-falah artinya bahagia. Ini tentunya ada kesamaan. Apa di antara kesamaannya? Seorang petani artinya orang yang bekerja keras, orang yang capek. Tapi pas begitu dia panen, maka capek dan kerja keras itu ini punah, hilang dengan kebahagiaan. Makanya orang-orang mukmin nanti di yaumul akhir ada kata-kata bahagia, tentunya ini setelah proses hidup di dunia. Nah, apa di antaranya
orang-orang yang berbahagia nanti di yaumul akhir. Kata Allah, qad aflaha. Ini menggunakan qad masuk fi'il madi menunjukkan litahqiq, artinya benar-benar. Benar-benar bahagia, mang tazakka, orang-orang yang tohuro nafsahu minal akhlaqir radhilati wa taba'a ma anzalahullahu ala rasulihi. Orang-orang yang membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang jelek dan orang yang selalu mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Inilah yang dimaksud mang tazakka. Jadi orang yang membersihkan dirinya dari kelakuan-kelakuan yang tidak baik dan hidupnya selalu mengikuti terhadap Quran dan sunnah. Inilah mang tazakka. Makanya kalimat bersih ini nanti ada dua. Ada bersih yang bersifat hissiyah, ada bersih yang bersifat maknawiyah. Bersih dalam arti secara hissiyah, orang misalkan ada kotoran pada badan. Dia mandi, dia bebersih, itu bersih dari hissiyah. Tapi orang membersihkan diri dari akhlak yang jelek, dari akidah musyrik, dari ibadah yang sesat, dari bid'ah dan yang lainnya. Ini artinya membersihkan dari segi maknawiyah. Nah ini yang paling sulit. Jadi bersih secara hissiyah, tidak ada nabi pun kadang-kadang orang bisa. Tapi untuk bersih dari segi maknawiyah itu harus mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian wa dzakaras marabbihi fasalla, dan mengingat nama Tuhannya lalu sholat. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah aqamas shalah fi awqatiha ibtigha'a ridwanihi wa ta'atan li amrillah wa imtisalan li syara'illah. Mendirikan sholat yang 5 waktu tepat pada waktu-waktunya dengan mengharapkan ridho Allah dan taat terhadap perintah-perintah Allah. Karena ada orang yang sholat tapi tidak mengikuti ketentuan-ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Ini bukan pasolah. Jadi Allah menyuruh sholat ini tidak asal-asalan, tapi bagaimana sholat yang sesuai dengan syariat. Ketika Rasulullah menerima ayat aqimus sholat kan belum sholat. Kemudian Jibril diutus oleh Allah dan sholat di depan Nabi, baru Nabi melakukan sholat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Jibril. Yang kemudian sahabat tidak bisa melakukan sholat kecuali melihat Rasulullah. Bahkan pernah ada seorang sahabat yang namanya yaitu Khalad bin Rafi. Beliau pernah sholat di depan Rasulullah sampai oleh Nabi ulangi. Kemudian dia sholat lagi, kata Nabi ulangi. Kemudian dia sholat lagi, kemudian setelah selesai kata Nabi ulangi. Ini menunjukkan bahwa sholat tidak akan bisa diterima kecuali jelas kaifiyahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Khalad bin Rafi bertanya, ya Rasulullah, alimna, ajarkan kepada kami tentang sholat. Maka Rasulullah langsung mengajarkan, yaitu mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat, fakabir, kemudian takbir, sumakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian membaca Al-Quran, yaitu Al-Fatihah, yang kemudian sumarka hatta tatmaina rokian, kemudian ruku, sumarfa hatta ta'tadila qaiman, kemudian berdiri tegak, sumasjud hatta tatmaina sajidan, sumarfa hatta tatmaina julusan,
summasjud hatta tatmaina sajidan. Seperti itulah yang Nabi ajarkan. Nah, jadi jelas bahwa wa dzakaras marobihi pasola, pasola di situ betul-betul mendirikan sholat pada waktunya dengan cara taat li amrillah terhadap perintah-perintah Allah. Bahkan di dalam sebuah riwayat, yaitu dari Jabir bin Abdullah. Beliau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qad aflaha man tazakka. Sungguh bahagia orang-orang yang membersihkan diri. Siapa? Man syahida an la ilaha illallah wa khala'al andad wa syahida anni Rasulullah. Orang yang membersihkan diri itu maksudnya orang yang betul-betul bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dia tidak andad, tidak musyrik. Nah, makanya di dalam Al-Quran ada ungkapan wala taj'alu lillahi angdadan. Janganlah kalian menjadikan Allah itu sebagai andad, perbandingan. Andad itu musyrik. Hanya andad ini musyriknya itu tidak terlihat. Jadi kalau Ibnu Abbas menerjemahkan andad ini seperti orang lihat semut yang hitam di atas batu yang hitam dilihat pada waktu malam gelap gulita. Nah, ini kan sulit. Jadi semut yang hitam di atas batu yang hitam dilihatnya di malam gelap gulita. Inilah. Jadi artinya andad ini musyrik, tapi kadang-kadang orang tidak nyadar terhadap musyrik itu. Sampai Ibnu Abbas memberikan contoh seperti orang misalkan mau kecurian, kemudian si pencuri itu tidak jadi mengambil barang lantaran ada suara anjing, ada suara anjing yang menggonggong. Kemudian si pencuri itu lari dan tidak sempat untuk mencuri. Kemudian si yang punya rumah itu langsung mengatakan, seandainya tidak ada anjing sudah saya celaka. Ini sudah musyrik. Dengan kata-kata seperti itu sudah musyrik gitu kan. Kalau tidak ada anjing sudah saya celaka. Ini musyrik. Andad. Kenapa? Karena keselamatan dan kecelakaan itu semuanya ada biidznillah, adanya izin Allah. Jadi tidak kata-kata alhamdulillah Allah sudah memberikan keselamatan gitu kan. Tapi dengan kata-kata kalau tidak ada anjing saya celaka. Itu kan banyak orang yang kadang-kadang istilahnya dalam dunia apa istilahnya ya rezeki materi milik, seandainya saya tidak ditolong sama kamu udah saya hancur, saya cilaka. Ini kan tidak ada kata-kata Allah. Ini andad. Makanya musyrik ini tidak terlihat. Nah, orang yang mantazaka, orang yang membersihkan diri artinya orang yang betul-betul syahadat an la ilaha illallah dan tidak ada musyrik sedikit pun. Makanya kalau orang istilahnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi masih musyrik, ini enggak ada apa-apanya. Jadi omong kosong, ungkapan asyhadu an la ilaha illallah tapi hidup dalam gelimang kemusyrikan. Kemudian wasyahida anni Rasulullah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, artinya siap untuk mentaati sunnah. Siap untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah inilah. Makanya kalau betul apa yang diucapkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, pertama akidah mulus, ibadah selamat, akhlak beres. Inilah implementasi dari syahadatain. Aneh kan di kita syahadatain tetap tapi masih musyrik, masih bid'ah, akhlak jelek. Ini di mana? Makanya tidak ada yang disebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul itu seperti itu. Nah, yang kemudian wa dzakaras marobihi pasolla hiya as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu, wal muhafadzatu 'alaiha, menjaga atas salat yang 5 waktu itu, wal ihtimamu biha, dan sangat mementingkan terhadap salat tersebut. Itulah yang dimaksud wa dzakaras marobi pasolla, ini
dari Jabir bin Abdullah dan beliau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian ada juga yang mengungkapkan seperti Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau membacakan yaitu Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, beliau menerjemahkan ya'murun nas bi ikhrajis shadaqatil fitri. Maka ia memerintahkan kepada orang-orang supaya segera mengeluarkan zakat fitrah. Yang tentunya zakat fitrah ini diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin. Tidak mengenal kaya miskin, tidak mengenal anak dewasa. Pokoknya termasuk orang-orang muslim wajib untuk zakat fitrah. Hanya mungkin bagi orang-orang yang dia melaksanakan saum ada prioritasnya. Apa diantaranya? Yaitu tuhrotan, untuk membersihkan. Lissoimi bagi yang saum, wa tu'matan lil masakin, dan prioritas ini jangan sampai terabaikan orang-orang miskin. Jadi bukan litakhsis tapi litansis gitu kan. Makanya bahwa zakat fitrah itu wajib bagi seluruh umat Islam. Dan di antaranya adalah untuk orang-orang yang saum sebagai tuhrotan, membersihkan dari kotoran-kotoran ketika melaksanakan ibadah saum tersebut. Jadi ada nilai lebih bagi orang-orang yang saum. Dan di situ bukan litakhsis tapi itu litansis. Nah, Umar bin Abdul Aziz ketika membacakan ayat ini yaitu ya'muru nas bi ikhrajis shadaqatil fitri. Dengan tentunya zakat fitrah ini berbeda dengan zakat yang lain karena itu adalah muwaqqat. Artinya zakat fitrah itu sudah ditentukan waktunya. Tidak bisa sembarangan. Sampai jelas di dalam hadis kalau ada orang yang zakat fitrah setelah atau mengeluarkannya setelah Idul Fitri, maka itu sedekah biasa. Kapan? Maka qabla khurujin nas ilal musholla, sebelum orang pergi ke musholla. Kira-kira pergi ke musholla kapan? Untuk Idul Fitri. Ada tidak orang yang ke Idul Fitri itu jam 12 malam? Atau misalkan jam 3 malam? Kan tidak ada. Zakat fitrah itu dikeluarkan ketika orang pergi ke lapangan Idul Fitri. Itu kan qobla itu seperti itu. Jadi jangan pengertian qobla itu panjang. Sebagai contoh, kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalkan sholat qobla subuh. Bisa tidak qobla subuh jam 3? Kan tidak bisa. Tapi kapan qobla subuh dilakukan? Qobla subuh artinya dekat kepada subuh. Artinya setelah masuk subuh. Qobla zuhur bisa tidak dilakukan jam 10 siang? Kan tidak. Tapi qobla zuhur setelah zuhur. Maka qobla sebelum orang pergi ke musholla. Artinya sebelum orang pergi ke lapangan Id. Berarti durasinya dekat gitu kan. Setelah orang sholat subuh gitu kan. Nah itu. Jadi jelas dalil-dalilnya gitu kan. Nah itu qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Kemudian bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan kalian ini memprioritaskan dunia. Dalam tafsir diterangkan tuqaddimunaha ala amril akhirah wa tubaddunaha ala ma fihi naf'uhum wa salahuhum bi ma'asihim wa ma'adihim. Mereka kadang-kadang lebih memprioritaskan kehidupan dunia, maksudnya adalah lebih mendahulukan kepentingan dunia alal amril akhirah ketimbang urusan akhirat. Itu yang dimaksud. Makanya di sini jangan salah kaprah. Kadang orang harusnya urusan dunia ini untuk akhirat, bukan dia bermaksud untuk dunia menggunakan akhirat. Ini salah kaprah. Banyak orang istilahnya menggunakan akhirat untuk dunia. Ya,
Contohnya misalkan ketika orang berkepentingan dalam sebuah event gitu, lantaran ingin jadi orang apa istilahnya nomor satu, ingin jadi pejabat, kadang-kadang akhirat digunakan gitu kan untuk mengkelabumi umat. Bukan seperti itu, tapi justru orang yang hidup di dunia dijadikan dunia ini untuk keberhasilan, keuntungan di yaumul akhir. Jadi baltu sirunal hayata dunya ayat tuqaddimunaha, mendahulukan tentang urusan-urusan dunia alal amril akhirah, daripada urusan-urusan akhirat. Coba Pak, kalau misalkan dipanggil oleh Allah untuk melakukan sebuah perintah dengan pahala begini-begini, kemudian dipanggil oleh seseorang dengan buruh sekian dan sekian, kira-kira mana yang lebih didahulukan? Kadang-kadang orang mendahulukan dunia kan, itu kan baltu sirunal hayata dunya. Makanya polanya dirubah, yaitu wal akhiratu khairu abqa. Ingat, akhirat ini lebih baik dan lebih kekal. Dalam sebuah keterangan, fa inna dunya daniyatun faniyatun. Dunia ini adalah paniyah, habis, dekat. Jadi artinya dunia ini selalu daniyah, dekat. Jadi tidak ada orang yang hidup di dunia kekal kan, daniyah, dekat. Coba bapak-bapak juga gitu kan, kalau misalkan sudah berusia di atas 60 tahun kan, teka rasanya jol 60 tahun ya gitu kan, ngorak deui moal. Itu kan. Kemudian kalau nikmat itu kan paling juga dalam lidah. Kemudian kalau sudah tenggorokan, ya sudah tidak ada lagi. Itulah daniyah. Jadi tidak ada kehidupan dunia ini kekal. Orang Pak, kalau sedang istilahnya gagah-gagahnya kan mual karasa istilahnya apa istilahnya jatuh atau mungkin kena terhadap sebuah kerendahan itu kan. Makanya semuanya daniyah, dekat. Coba kalau misalkan ya kita sukses di dunia, misalkan kalau PNS kadang-kadang rata-rata atau istilahnya diangkat, taruh misalkan usia 25 atau usia 30, kemudian pensiun 60, berapa tah? Itu kan paling juga usia berapa? Enaknya itu dari 25 atau 30 sampai 60. Berarti durasi hidup ini hanya 30. Geus 60 kali itu mah segala karasa Pak. Jadi walaupun istilahnya ya rasa ngurangan, tenaga kurang, segala macam kurang. Dan itu habis. Itulah dunia. Dunia itu daniyah, faniyah. Bagaimana akhirat? Syarifah, baqiyah. Akhirat itu adalah mulia dan kekal. Makanya fakaifa yu'thirul akil. Kenapa bisa mementingkan bagi orang-orang yang berakal mayabna ala mayabqa, memprioritaskan yang habis, yang cepat itu daripada yang kekal. Wa yahtammu bima yazulu anhu qariban wa yatrukul ihtimam bidaril baqa wal khulid. Kenapa orang-orang yang berakal sampai lebih mengutamakan sesuatu yang sejenak ketimbang itu sesuatu yang abadi, itu kan? Nah inilah, makanya Allah mengingatkan ketika manusia semuanya baltu sirunal hayata dunya, Allah mengingatkan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat ini lebih kekal dan lebih baik dan lebih kekal. Dalam riwayat Ahmad, hadis dari Aisyah, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya darun man la darolahu wa malun man la malalahu walaha yajma'u man la aqlalahu. Kata Rasulullah bahwa dunia ini adalah tempat bagi orang yang tidak memiliki tempat. Materi bagi orang yang tidak akan memiliki materi. Nah, jadi memang di sini tempat, tapi bagi orang yang tidak punya tempat. Kalau kita hidup untuk dunia, aya jalma ayeuna kan mewah, tempatnya luar biasa gitu kan. Nah, kemudian di akhiratnya tidak mustahil tidak punya tempat. Banyak materinya sampai istilahnya miliaran triliunan. Tapi di akhiratnya justru man lalahu, orang tidak memiliki apa-apa. Jadi kalau untuk dunia wayahna, bagi orang hanya memiliki tempat, sebenarnya dia tidak akan memiliki tempat.
Dia punya materi tapi tidak akan memiliki materi. Walaha, dunia ini, yajma'u man la aqlalaha, yaitu mengumpulkan dan mengumpulkan bagi orang-orang yang tidak berpikir, bagi orang-orang yang tidak punya akal. Jadi sampai Rasulullah kalau hanya sekedar menumpuk-numpuk di dunia, itu artinya tidak mengerti. Nah, justru disinilah orang yang cerdas adalah orang yang selalu mempersiapkan diri untuk bekal di yaumul akhir. Inilah di antara hadis yang menerangkan, menguatkan bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikuatkan, ini dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, man ahabbad dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bidunyahu fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Barang siapa yang mencintai dunia, maka dia akan rugi di akhirat. Barang siapa yang mencintai akhirat, maka dia akan terasa rugi di dunia. Tapi fa'athiru, hendaklah memprioritaskan ma yabqa, yang kekal, ala ma yafna, daripada yang yafna, yang habis. Itu kalimat bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lapis suhufil ula. Semua ini sudah diterangkan di kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran, yaitu suhufi Ibrahim wa Musa, baik di mushaf Ibrahim atau di mushaf Musa. Maka inti dari ayat ini adalah bahwa pertama, Allah Subhanahu wa taala akan berjanji memberikan sebuah kebahagiaan bagi orang yang hidup di dunia ini, yang selalu membersihkan diri baik dari akidah yang menyimpang, dari ibadah yang salah, atau dari akhlak yang jelek. Yang kedua, Allah mengingatkan bahwa semua orang memprioritaskan, mengutamakan yaitu untuk dunia. Tapi Allah mengingatkan bahwa ingat, akhirat ini adalah lebih baik dan lebih kekal. Makanya ketika pola hidup berubah, oh akhirat lebih utama tibatan dunia, berarti ini tersibgoh oleh Al-Quran, terwarnai oleh Al-Quran, terwarnai oleh dakwah Rasulullah. Tapi ketika hidup tetap bal tu'sirunal hayata dunya, titik sampai di sana, berarti ini belum terwarnai oleh Al-Quran, belum terwarnai oleh dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, namanya juga kuliah subuh gitu kan, tidak perlu lama-lama ya Pak, gitu. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadikan targhib dan tarhib untuk kita semuanya. Dan kita masih panjang, baru masuk hari yang ketiga, dan insya Allah ada 24 hari lagi gitu kita melaksanakan ibadah saum. Dan mudah-mudahan terus kita semangat untuk berbuat baik, beramal soleh di bulan Ramadan ini, karena tidak ada bulan yang Allah istimewakan pahala-pahala kecuali di bulan Ramadan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum ditutup, silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Pak Ustadz tadi sudah menjelaskan mengenai andada tadi. Bahwa kita kalau kepada Allah itu bisa menjadikan andada tadi. Nah itu contohnya sudah dicontohkan oleh Pak Ustadz tadi, dan termasuk juga kalau ada seseorang atau kita mau terlambat ada yang datang, untung kamu datang gitu. Nah itu kan kadang-kadang kita tidak sadar ya.
namanya tidak sadar, seperti tadi diceritakan seperti semut hitam di batu hitam dan dilihat di pada waktu yang gelap gitu. Karena tidak sadar, ini hukumnya gimana ini? Supaya dia itu apakah cukup dengan istighfar ucapan, dan itu pun biasanya terlambat, Pak. Artinya ingatnya setelah sekian lama atau sudah berbuat banyak gitu. Apakah cukup dengan itu atau dengan bagaimana? Dan hukumnya gimana itu? Terima kasih, Pak Ustadz. Jadi kalau ada orang yang salah mengucapkan, kemudian setelah dipikirkan, wah salah yang diucapkan ini, harusnya alhamdulillah, alhamdulillah Allah menakdirkan kamu datang ke sini gitu kan. Atau misalkan Allah menakdirkan kita selamat gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalkan orang ini tidak nyadar, lupa itu kan, beda lagi Pak. Makanya kalau misalkan orang memang menyadari dan itu sebuah kesalahan, ya cukup dengan kata-kata istighfar saja. Cukup dengan istighfar. Gitu kan. Kalau memang sebuah kealpaan, itu kan cukup dengan istighfar. Dan biasanya ini harus ada usaha. Biasanya sok latah tadina. Jadi kalau biasa gitu kan, orang teh bahasana ya seperti itu. Duh, kalau tidak ada kamu saya sudah celaka. Duh, kalau misalkan ini saya tidak ditolong sama kamu sudah saya celaka gitu kan. Kalau saya tidak diangkat sebagai pekerja oleh saudara, wah saya gimana ini untuk memberi napakoh anak istri gitu kan. Itu kan kadang-kadang lupa terhadap Allahnya. Padahal kan ini semuanya ya settingan Allah gitu kan. Bahwa ini semuanya tidak lepas dari sebuah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan alhamdulillah wasilah kamu gitu kan, saya ditolong, saya bisa anu kan, itu mah alhamdulillah kan. Gitu kan, tapi seolah-olah meniadakan Allah inilah bisa andat gitu kan. Karena tidak ada manusia kecuali semuanya adalah biidznillah. Coba bagaimana yang dimaksud dengan la haula wala quwata illa billah. Ya gitu kan. Tidak ada. Kemudian istilahnya la mani alima a'taita wala muti alima manata, ini bagaimana? La mani'a, tidak ada yang bisa menahan lima a'taita jika engkau ya Allah memberi. Wala mu'tiya, tidak ada yang bisa memberi lima manata jika engkau menahan. Gitu kan. Makanya kalau saya misalkan kaitan dengan kehidupan yang sekarang, ini misalkan serba mahal, serba naik gitu kan. Saya cukup ya Allah, seandainya ini memang normal karena barang kurang, tidak ada yang kita harus membeli kepada yang lain. Saya memohon ada barangnya dan ada rizkinya. Tapi kalau ini sebuah kedzaliman penguasa, saya mohon ya Allah semoga diganti segera pimpinan-pimpinan yang zalim gitu kan. Balikan ke Allah gitu kan. Ya Allah kalau ini adalah sebuah permainan dan kedzaliman penguasa, ya Allah saya mohon minta segera diberikan pemimpin yang baik. Pemimpin yang tidak zalim, sayang terhadap rakyat gitu kan. Tapi kalau memang sebuah hal yang normal gitu kan, memang tidak ada barangnya dan kita harus beli keluar misalkan dengan harga yang mahal, minta ya Allah semoga barangnya ada dan rizkinya pun ada. Nikmat gitu nih Pak. Ya. Daripada orang uring-uringan tepuguhnya di media. Ya. Amak-amakan di media daripada gitu lah, anger naik gitu kan. Ya. Jadi, ya secara manusiawi memang ada, tapi kan kita punya pengembalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di zaman Rasul naik harga kan, ya Rasulullah gimana ini naik harga? Cakap Rasulullah, Allahu razik al-qabid. Ingat Allah yang memberi rezeki, Allah yang menahan, Allah yang membanyakan. Kita kembalikan kepada Allah. Gitu kan. Makanya ya ahli-ahli pengajian di mana-mana gitu kan, di seluruh Indonesia gitu kan. Saya harapkan jika memang ini normal harus naik karena barang tidak ada dan harus membeli kepada yang lain, kita berdoa ada barangnya dan ada rizki untuk membelinya.
Tapi kalau ini adalah sebuah permainan dan kezaliman penguasa, berdoa kepada Allah. Semoga Allah segera mengganti pemimpin-pemimpin yang soleh. Mengganti pemimpin-pemimpin yang zalim dengan pemimpin-pemimpin yang soleh, yang baik-baik gitu kan. Tinggal ngedoa ke Allah. Allah Maha Kuasa. Yadhillu man yasa wa ya'idzu man yasa. Allah itu mudah untuk menghinakan, menjatuhkan. Dan Allah Maha berkuasa untuk menaikkan dan memuliakan hambanya. Kira Allah mah enteng Pak. Kira orang mah hesenya. Kira Allah mah enteng gitu kan. Bisa yadhillu, bisa hina. Ya'idzu, bisa mulia. Untuk Allah itu semuanya mudah. Gitu kan. Matak jagalah doa orang sing makbulah. Gitu kan. Apalagi di bulan Ramadan ini. Sok ngadarung ae ke Allah lah. Ulah sienteng. Mahal jeung itu. Balikan ke Allah. Hanya kalau misalkan ini kecurangan, kedoliman, permainan penguasa, ya balikan ke Allah. Mudah-mudahan Allah segera menggantilah pemimpin-pemimpin yang dolim dengan pemimpin-pemimpin yang baik. Gitu kan. Ya, itu mungkin Pak Bu dicukupkan. Insya Allah nanti ada satu kali lagi di hari Selasa untuk melanjutkan kajian tafsir di bulan Ramadan ini, dan kalau di bulan yang lain ya insya Allah itu setiap hari Selasa ya, kecuali kalau ada udzur, ada halangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.